Dari sini jenengan saya kasih dua contoh. Yang pertama dalam kaset. Dia ini dapat julukan dai sejuta umat, almarhum. Dalam kasetnya yang masih dijual di Ampel, dalam kasetnya ada seorang anak, bapaknya ustadz. Anak ini masuk neraka. Ditanya sama tim gugus tugas neraka, anak, bapakmu itu ustadz, lah kamu kok bisa masuk neraka? Baik. Dipertegas bahwa amalan manusia itu tidak ada bon-bonan. Surat 41 Fussilat. Ampun. Oke, sekarang saya carikan anunya dulu. Ayatnya, ayat berapa ini? Sebentar. Ayat kita ini Pak Uun, nggih, 46. Silakan. 46. Barang siapa mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhan sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila shalihan falinafsih. Barang siapa yang melakukan pekerjaan atau perbuatan baik sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan syariat, falinafsih, maka untuk dirinya sendiri. Istrinya tidak ikut karena istrinya falinafsih. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa menjalankan kejahatan, kejelekan, kembali untuk dirinya sendiri. Jelas? Suratnya jelas, ayatnya jelas. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan adapun Tuhanmu, aturan Tuhanmu tidak pernah mendolimi kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Subhanallah. Dari sini jenengan saya kasih dua contoh. Yang pertama dalam kaset. Dia ini dapat julukan dai sejuta umat, almarhum. Dalam kasetnya yang masih dijual di Ampel, dalam kasetnya ada seorang anak, bapaknya ustadz. Anak ini masuk neraka. Ditanya sama tim gugus tugas neraka, anak, bapakmu itu ustadz, lah kamu kok bisa masuk neraka? Lah bapak gak sepuro ngereken aku. Bapakmu siapa namanya? Bapak Kiai Haji Ahmad Sotik, misalnya gitu ya. Dicari di surga. Pak Sotik, dulu sampean ustadz Kiai. Iya. Anak sampean di neraka. Katanya sampean gak seberapa ngereken. Benar begitu. Lawannya arek ndablek e. Jawabane bapakne. Sekarang ijol. Jadi sampean menempati neraka, anak sampean tak tarik ke surga. Kok ono ijol-ijolan itu ya? Serius ini. Kasetnya sampean cari, insya Allah masih ada. Sudah puluhan tahun tak laporkan ke guru saya yang di Porong. Gak bener itu, ngawur. Pak Samsul, gak bener itu ngawur tiba. Ngawur itu gak bener. Siapa yang punya aturan seperti itu? Tidak ada itu. Itu berarti Pak Ridwan yang bagian Joko Suwargo pernah kecolongan calon neraka. Ya kan? Kok iso ijol-ijolan itu ya om.
3-4 hari yang lalu habis sholat asar saya mendengarkan suara Muslim. Yang ceramah seorang perempuan dipanggil ustadzah. Ustadzah kita ini menerangkan, katanya lewat hadis, katanya ada seorang kafir, bapak, dia masuk surga. Dia sendiri bingung waktu masuk surga itu. Dalam cerita ustadzah itu, dia bingung. Setelah dicek, kenapa dia bisa masuk surga? Sebab anaknya itu setiap 5 waktu habis sholat mesti mendoakan ayahnya. Tapi bapaknya sampai meninggal kafir, tapi bisa masuk surga. Dek dhewe bingung. Si bapak yang masuk surga ini. Ngapunten nggih. Fatwa ceramah seperti ini juga menyesatkan. Kalau toh pun anaknya berdoa, dosanya 0, modal ke surga mana? Wong ke surga itu syaratnya 2, iman, amal soleh. Modal 2 ini tidak punya. Kok bisa masuk surga? Allahu Akbar. Cuma sayang saya tidak tahu ustadzanya itu siapa. Iya, subhanallah. Ini namanya pengawuran total. Dhullu wa dhullu, sesat dan menyesatkan. Al-Quran dan hadis as-sahihah yang sahih, benar-benar dari Rasulullah, tidak pernah ada kisah model seperti itu. Pak Samsul, saya ini sudah 61, baru ada keterangan itu dari ustadzah, dari suara Muslim. Saya belajar agama sudah puluhan tahun, baru kali ini ada keterangan nyeleneh itu. Allahu Akbar. Kalau saya ketemu orangnya tak suruh tobat dan suruh menarik ulang perkataannya itu, pernyataannya itu, biar umat tidak dalam hidup ini jangan gampang no. Jelas? Ya. Subhanallah, subhanallah. Jelas menyesatkan. Sangat menyesatkan. Jelas ya? Baik, seperti itu.